routing switching. Oke, jadi ini pertemuan kedua ya. Jadi sebelumnya mohon maaf kan kita belum bisa ketemu secara offline, jadi kita online dulu gitu. Oke, jadi kan kemarin itu materi yang udah disampaikan sama dosen minggu lalu. Sebenarnya kan harusnya minggu lalu materi ini, tapi karena minggu lalu kita ada libur gitu, jadi kita materinya itu minggu ini. Itu materinya tentang VLAN ya, sama interVLAN. Oke, ini udah kelihatan kan ya? Udah aman, Bat. Oke, jadi kalau 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 misal di sini itu agak rame gitu ya, mohon maaf ya. Oke, jadi yang pertama itu kita masuk ke materi VLAN dan interVLAN. Jadi di sini tuh ada dua pembahasan, yaitu terkait VLAN sama interVLAN gitu ya. Jadi VLAN itu sendiri kan virtual local area network gitu. Jadi itu teknologi yang terdapat pada switch yang manage gitu. Jadi itu biasanya digunakan untuk meningkatkan kinerja pada jaringan dengan memisahkan broadcast jaringan besar menjadi beberapa broadcast jaringan kecil. Jadi itu intinya itu VLAN itu kayak memisahkan realitas jaringan dari berbagai departemen atau area dalam sebuah organisasi gitu. Untuk manfaat dan kegunaannya VLAN itu yang pertama itu tentunya efisiensi biaya. Terus ada mempermudah administrasi, meningkatkan keamanan itu dan tidak perlu mengatur ulang jaringan dan peningkatan kinerja lebih optimal. Mungkin kita singkat saja ya. Nah, ini merupakan contoh apa ya? Kayak contoh sederhana terkait VLAN gitu. Jadi di sini tuh kan ada 4 PC ya, sama satu switch gitu. Dan di sini tuh yang bagian kiri itu ada VLAN 10 sama yang bagian kanan itu ada VLAN 20. Nah, ini mereka kalau dalam satu switch untuk saling terhubung melalui VLAN ini sebenarnya mereka itu udah bisa terhubung tanpa harus adanya kayak semisal ada dua switch lagi. Misalkan ada switch satu sama switch dua yang misalkan itu dalam misalkan di switch satu ini ada VLAN 10, terus yang di switch 2 itu ada VLAN 20. Misalkan yang di switch satu kan kalau misalkan ada VLAN 10 10 10 20 sama VLAN 10 20 yang dia di switch 2. Nah, itu mereka harus ada konfigurasi di kedua switchnya. Karena kalau ini cuma VLAN aja, jadi dia itu cuma bisa konfigurasi di satu switch aja. Tuh, nanti ini juga bisa terhubung gitu lah. Selanjutnya itu ada interVLAN. Jadi dia itu kumpulan VLAN. Itu kan perbedaannya itu sekelompok perangkat LAN yang saya terkonfigurasi. Kalau interVLAN itu sebagai penghubung komunikasi host antar VLAN satu dengan yang lainnya. Jadi itu fungsinya itu untuk menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda agar dapat saling berkomunikasi. Karena setiap paket data yang akan dikirimkan ini nanti akan dikirimkan akan melalui proses routing terlebih dahulu, baru diteruskan ke tujuan. Oke, untuk manfaat terkait interVLAN itu ada yang pertama itu ketika menggunakan router untuk memfasilitasi interVLAN routing, interface pada router itu dapat dihubungkan dengan VLAN yang berbeda. Lalu ada router itu menyediakan komunikasi antar VLAN dan interVLAN routing itu mengizinkan komunikasi antar jaringan VLAN. Mungkin ini nanti udah dikirim sama Uli ya buat konfigurasi VLAN-nya. Jadi ini aku SS dari praktikum itu. Jadi itu kan kayak yang tadi itu, yang satu ini misalkan dia itu pakai VLAN aja ya. Tapi karena di sini contohnya interVLAN, dia itu
pakai dua switch, lalu itu ada kayak tambahan router buat nanti konfigurasi interface-nya. Ini kan sebenarnya di bagian switch kedua switch ini itu ada VLAN yang berbeda ya. Kalau misalnya di switch 0 itu ada VLAN 10, VLAN 20 sama VLAN 30. Nah, ini VLAN 10, misalnya kalau kita konfigurasi VLAN aja yang di switch switch 0-nya, ini antara VLAN 10 sama VLAN 10 yang ini itu bisa saling terhubung, tapi karena kalau misalkan freelance yang PC1 sama PC0 ini itu juga nggak bisa terhubung soalnya udah beda VLAN, terus apa ya, nanti konfigurasinya ada yang kurang gitu loh. Jadi harus ada konfigurasi atau harus ada tambahan konfigurasi di bagian switch-nya gitu. Di sini kan ada switch dua itu buat VLAN 20 sama VLAN 30. Nah, ini kalau misalkan interVLAN-nya belum dikonfigurasi. Nah, antara PC satu ini yang VLAN 10, kalau ngirim pesan ke VLAN 20 sama VLAN 30, dia itu nggak bisa terhubung gitu loh. Kalau misalkan meskipun di sini itu udah dikonfigurasi VLAN-nya, tapi kan karena ini udah beda VLAN, terus kayak apa ya, biar VLAN yang satu dengan VLAN yang lainnya itu bisa terhubung, kita itu butuh yang namanya konfigurasi interVLAN-nya gitu. Nanti untuk konfigurasi interVLAN-nya itu dia akan dikonfigurasi di bagian switch buat nyambungin ke routernya ini. Mungkin kalau dari sini agak bingung ya, Kak. Gimana sih caranya gitu. Pokoknya intinya nanti itu kalau misalkan konfigurasi interface-nya udah jadi, nah ini antara misalkan PC1 mau ngirim pesan ke PC3 atau sebaliknya itu nanti bakalan bisa gitu loh. Mungkin secara gambaran garis besarnya interferensi kayak gitu sih. Oke, mungkin langsung ke praktikumnya aja. Oke, teman-teman, selanjutnya praktikum konfigurasi. Udah pada download kan ya? Langsung aja. Udah muncul kan share screen-ku? Udah. Oke. Jadi nanti langkah konfigurasinya itu ada ini nyeting IP address-nya dulu di setiap PC-nya. Habis itu konfigurasi switch-nya. Nanti kalau konfigurasi switch-nya udah di switch 0, terus konfigurasi di switch 1 juga, terus dihubungkan antara switch 0 dan switch 1. Nanti buat konfigurasi interVLAN-nya kita konfigurasi di routernya. Nah, untuk yang pertama kita mulai dari PC 0. Oh iya, Kak. Oke, kita konfigurasi IP address-nya udah ditulis di sini. Tinggal masukin aja 192.168.2.10. Jangan lupa default gateway-nya juga. Kalau udah, di X aja nggak apa-apa. Terus juga ke isi satunya. Ini 1.1. Terus PC 2. Ini IP address-nya 3.10. Default gateway-nya 3.1. Ini PC 3. IP address-nya 1.11. Default gateway-nya 1.1. Ini PC 4. Masukin juga IP address-nya. Itu 2.11. Default gateway-nya 2.1.
Kemudian PC5, 3.11, 3.1. Nyampe setting IP address, ada yang ketinggalan nggak? Nggak. Aman, Mbak. Aman. Oke. Kan IP address-nya udah disetting nih di setiap PC. Terus kita masuk ke konfigurasi di switch. Kita mulai dari switch 0-nya dulu. Masuk ke CLI, enter. Terus kalau kita mau konfigurasi pakai enable, pakai IN juga boleh. Cepat. Bentar. Oke. Kalau udah masuk ke terminalnya pakai configure terminal. Config. Kemudian di switch 0 ini kita memberi nama VLAN-nya dulu. Caranya itu masuk ke VLAN mana yang mau dituju. Misal dimulai dari VLAN 10, berarti kita masuk ke VLAN 10. Kemudian kalau mau ngasih nama itu pakai perintah name, terus dikasih nama apa? VLAN, misal dikasih nama VLAN 10. VLAN 10. Dah, gitu. Nah, karena di switch 0 ini ada VLAN 20 dan VLAN 30, kita juga ngasih nama dengan cara sama kayak yang di atas, tinggal diganti aja. Yang 10 jadi 20 sama 30, jadi gini. VLAN 20, enter, terus diganti nama, jadi VLAN 20. Nah, kalau yang VLAN 30 sama juga, VLAN 30, terus name VLAN 30. Kalau udah, di exit. Dan nih yang di switch 0 dinamain dulu gini, terus masuk ke switch 1. Caranya sama, tinggal masuk enable, configure terminal, terus masuk ke VLAN mana yang mau dituju gitu. Misal VLAN 20, name VLAN 20, VLAN 30, name VLAN 30. Oke, udah pada bisa atau ketinggalan nih? Saya masih aman, Mbak. Oke, tunggu bentar ya, barangkali teman-teman ada yang ketinggalan nih. Oke, yang di switch 1 ini juga VLAN sebelumnya namanya juga.
Nah, kalau udah dinamain, selanjutnya itu menentukan port yang harus memakai VLAN mana gitu. Jadi kita eh, ngekonfigurasi VLAN ini tuh dipakai port siapa gitu. Misalnya di sini itu si PC1 sama PC3 ini yang di atas itu mau pakai VLAN 10. Nah, kita tuh bisa nyetingnya gini, masuk ke interface-nya dulu, misal ke PC1 itu interface Gigabyte 2/1. Berarti nanti masuk dulu ke INT G2/1. Habis itu kita setting aksesnya pakai VLAN mana. Nah, perintahnya gini. INT G2/1 terus mode apa? Ngatur aksesnya pakai switch port akses VLAN 10. Nah, gitu. Nah, untuk misal kita langsung ke yang PC3 karena sama-sama VLAN 10, berarti masuk ke interface-nya G4/1. G4/1, terus masukin switch port akses VLAN 10. Udah, kita lanjut ke PC0. PC0 itu interface-nya ada di G1/1. Terus dia ngakses VLAN ke 20. Kalau PC2 itu 3/1 aksesnya ke VLAN 30. Kalau udah di di switch 0-nya, kita juga lakuin di switch yang satu. Ini exit. Ini karena untuk menuju PC4 itu ada di interface 2/1 ini. Berarti kita masuk ke INT G2/1. Kemudian atur aksesnya pakai switch port. VLAN 20. Yang ini 3/1. VLAN-nya 30. Oke, teman-teman. Untuk atur aksesnya gitu aja. Kita tunggu nyampe hijau dulu bentar ini. Nah, udah hijau. Jadi di sini tuh udah dikonfigurasi antara PC ya, dan antara PC sih, yang ada di switch 0 gitu. Nah, di sini juga switch 1 juga udah dikonfigurasi. Nah, yang perlu dilakuin itu menghubungkan antara switch 0 dan switch 1 gitu. Nah, untuk langkahnya tuh juga dikonfigurasi di setiap switch-nya. Untuk konfigurasinya sendiri bisa dimulai dari switch 0-nya dulu. Jadi karena interface yang menghubungkan atau kabel yang menghubungkan switch 0 ke switch 1 itu interface Giga 0/1,
Jadi kita masuk ke interface-nya G0/1 itu. INT G0/1. Nah, habis itu kita perlu ngubah ke mode terang. Nah, perintahnya itu pakai switch port. Switch port mode terang. Nah, udah di enter aja. Habis itu VLAN mana nih yang mau diizinin pakai mode terang itu. Nih, untuk ngaturnya itu perlu perintah ini. Switch port terang VLAN ada VLAN 10, 20, 30. Oh, tipe ini. Kok bisa? Oke. Yang ini udah disetting, yang di switch 0. Jadi kita selanjutnya tuh perlu nyeting yang di S1-nya juga. Berarti masuknya ke interface G1/1. INT G1/1. Di situ mode terangnya masukin pilihan mana aja yang di sini. Kita nyoba ngirim dulu. Nah, udah sukses. Jadi di sini tuh bisa ngirim antar VLAN yang terpisah sama switch karena switchnya udah dihubungin. Jadi mereka bisa saling kirim. Nah, tapi kalau misal VLAN-nya beda, mereka nggak bisa pilot gitu. Nah, apa yang perlu dilakuin untuk bisa saling terhubung? Sebenarnya konsep VLAN ini emang maksudnya konfigurasi VLAN udah sampai sini aja. Tapi agar bisa saling terhubung VLAN-nya, VLAN 20 ke 30 misalnya gitu, itu kita ngelakuin interVLAN. Nah, kita bisa nge-settingnya di router. Nah, router ini kan terhubung sama si switch 1 ya. Berarti kita juga harus mengkonfigurasi switch 1 biar bisa terhubung ke routernya. Tuh. Nah, kita masuk ke switch 1. Karena router itu ada di interface Giga 0/1, jadi kita masuknya ke INT G0/1. Terus kita juga pakaiin mode terang untuk ke yang routernya. Situ ngizinin VLAN mana aja. VLAN 10, 20, 30. Nah, yang untuk konfigurasi ke routernya yang dari switch udah. Terus selanjutnya itu masuk ke ini konfigurasi routernya. Sama
perintah yang pertama itu enable dulu, habis itu ke terminalnya. Nah, habis itu karena ini ada di interface giga 0/0, jadi kita masuk ke int giga 0/0. Kemudian jangan lupa dinyalain pakai perintah no shutdown atau no sh. Kalau udah, kita masuk ke subinterface-nya dari 0/0. Nah, masuknya tuh ke ini, pakai 0.10, misal ke VLAN 10. int g0/0. Nah, ini kan interface-nya aja. Nah, kalau ke subnya, kasih titik. Ini, interface g0/0.10. Nah, ini bedanya masuk ke interface biasa sama ke sub interface-nya tuh bedanya di sini. Kelihatannya, yang kelihatan jelas tuh di sini. Kalau interface biasa kan cuma if. Nah, kalau sub interface itu ada sub if. Tuh. Nah, di sub interface ini kita ngelakuin encapsulation. DOT1 key 10. Masukin IP address-nya 192.168, sorry, 168, 1.1, 255, 255, 255.0. Nah, kalau yang subinterface-nya yang 0.10 udah masuk ke interface yang 0.20. Sama pakai encapsulation. Terus masukin IP address-nya. Pakai 2.1. Terus yang ke 30 sama juga. Encapsulation 30. Terus IP-nya jadi 3.1. Nah, ini kan udah ganti jadi hijau. Kita coba ngirim pesan ke 20. Nah, di sini masih pilot karena memang butuhin waktu gitu. Jadi tunggu beberapa saat dulu. Kalau emang udah jadi, bisa successful gitu. Ini udah bisa ngirim dari VLAN 10 ke VLAN 20. Misal kita mau ngirim ke VLAN 20, misal ngirim dari VLAN 20 ke VLAN 30. Oh, masih pilot juga. Berarti masih butuh waktu. Dicoba-coba aja, nggak apa-apa. Ini udah sukses semua, berarti dari VLAN 20 ke 30 atau dari VLAN-VLAN lain yang enggak satu VLAN tuh udah bisa terkirim karena udah melalui router. Udah praktikum dari aku. Ada yang ketinggalan nggak? Oh, udah jelas semua nih. Ini switch 0, switch 1. Ini R0 alias router.
Yang ketinggalan atau yang mau tanya bisa resen atau tulis di komentar ya. Aku tunggu sampai 13.10. Mbak izin tanya. Iya, Bil. Abila. Gimana? Ini kan kita tadi nyeting VLAN-nya kan pakai CLI. Nah, apakah nyeting VLAN tuh cuma pakai CLI atau bisa pakai config yang biasa itu yang sampingnya CLI? Oke, bentar. Kalau aku jarang pakai yang config ya. Jadi kurang tahu mana yang lebih bagus atau yang lebih mudah pakai config atau CLI. Kalau dari IBAD gimana, Bad? Pernah pakai nggak, Bad? IBAD, halo? Masih ada IBAD nggak? eh Kalau aku sendiri emang belum pernah pakai buat apa ya, kayak manual. Oh, kemana sih? Iya, manual kayak misalkan di bagian apa ya, di config itu. Nah, itu sebenarnya aku jarang, bukan jarang, hampir nggak pernah pakai yang di situ. Jadi aku lebih seneng pakai yang CLI aja gitu sih. Tapi mungkin kalau misalkan mau pakai config itu bisa. Cuma aku juga kurang apa ya, kurang bisa mempraktekkan sih. Kalau Abila sendiri sering pakai config ya, Bil? Atau gimana? Eh, Kalau VLAN sendiri baru pertama ini, Mbak. Cuman kemarin dulu tuh sempat baca mengenai VLAN tuh ada yang pakai config juga. Cuman memang cara nyetingnya kan kelihatannya lebih mudah sih Mbak. Soalnya kan cuma tinggal masukin VLAN number sama VLAN name-nya aja. Soalnya kalau CLI saya eh, masih kurang ngerti code word di CLI-nya, makanya lebih sering pakai config. Makanya agak sulit sih kalau CLI tanpa tutor. Ya, bagus, bagus. Literasinya bagus. Ya, ini ada pertanyaan lagi? Makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oh, oke, aku mau nambahin apa? Abila ya. Jadi itu kalau bisa ya apa ya, kayak nyoba-nyoba pakai CL aja. Soalnya juga nanti itu kalau ada kayak tugas ataupun itu kan sepengalamanku itu pas nempuh di MC sama RNS, dia itu kalau misalkan ada tugas praktikum, itu mesti pakai CLI gitu. Kayak misalnya contohnya itu dulu kalau di MJ itu kan aku emang tugasnya dari dosen ya. Dia itu ya kayak harus pakai, bukan harus sih, kayak pakai CLI buat konfigurasi gitu. Nanti juga pas proyekan atau tugas akhir itu juga nanti ya pakainya kayak gitu juga gitu. Karena kan nanti dibuat laporan gitu. Mungkin apa ya, biar kalau misalkan ada tugas gitu, ke biar bisa sama kayak yang lain, mending coba pakai CLI juga sih. Baik Mas. Oke, tapi itu tadi udah berhasil kan ya? Udah Mas. Oke. Oke, di sini siapa aja nih yang udah berhasil? Boleh resen nggak? Biar kita catat nih. Jadi poin aktifan. Oke, Abila ada lagi nggak? Nggak aku tanya-tanyain, cuman ini aja resen biar aku catat. Ada lagi nggak teman-teman nih? Nggak usah takut-takut kalau mau resen.
Ya, kayaknya udah nggak ada. Berarti di sini Abila doang nih yang ngikutin ya, Bil. Udah sampai selesai ya. Teman-teman kedepannya juga bisa banget sambil ngikutin. Karena praktikum dari aku udah, aku kembaliin lagi ke Ibat. Oh, ini siapa nih? Masih belum paham bagian CLI-nya, Mbak. Nanti coba belajar lagi. Oke, Vilani Cikika. Oke, masih Vilani. Yang lain gimana? Ada yang nyoba juga nggak? Oke, udah, nggak ada. Berarti eh, aku kembaliin lagi ke Ibat. Silakan, Mbak. Oh iya ya, aku pernah Gimana? Jadi mungkin kalian nanti bisa pelajari lagi ya kalau misalkan ada yang belum bisa konfigurasi atau belum berhasil gitu. Nanti kita share juga kok ikotannya. Iya mas nih. Oke, mungkin untuk praktikum kali ini itu cukup sampai sini. Kalau misalkan ada yang tanyakan nanti bisa tanya ke adminnya masing-masing gitu ya. Kalau absennya, kalau kalian ada di kampus bisa ke lab atau enggak nanti